Oke, mari kita lanjutkan sampai kita selesai ke bab 6. Bab 6. Ya, sampai bab 6. Mungkin nggak sampai 1 jam. Anda bisa mendapatkan semua pengetahuan yang Anda butuhkan. Ini lanjutan dari tadi aja ya. Ini bisa terbalik gak sih? Harusnya enggak ya. Sebelum Anda yakin dengan kemampuan Anda mentransmusikan hasrat ke dalam wujud uang, Anda memerlukan pengetahuan khusus tentang jasa, produk, atau profesi yang ingin Anda tawarkan sebagai ganti kekayaan. Mungkin Anda memerlukan lebih banyak lagi pengetahuan khusus daripada kemampuan atau minat Anda untuk memperoleh saat ini. Jika hal ini benar, Anda dapat menjembatani kekurangan Anda lewat bantuan kelompok mastermind Anda. Kelompok mastermind mendefinisikan sebagai koordinasi antara pengetahuan dan usaha dalam semangat keharmonisan di antara dua atau lebih orang demi mencapai tujuan yang pasti. Makna lebih besar dari kelompok mastermind akan dijelaskan secara mendetail pada bab-bab selanjutnya. Mulai komentarnya. Setelah membaca definisi Hill tentang mastermind, mungkin banyak orang berasumsi bahwa yang ia maksud adalah kerja tim atau kerja kelompok. Itu tidak persis benar. Penjelasan berikut ini diadaptasi dari atau dai, tulisannya dai dari buku yang diterbitkan Napoleon Hill Foundation, Believe and Achieve. Kerja tim bisa dicapai oleh kelompok manapun, bahkan kelompok dengan minat berbeda-beda, karena hanya membutuhkan kerjasama. Dalam kerja tim, mungkin anggotanya sekedar bekerja sama karena menyukai pemimpin mereka, atau karena merasa bertanggung jawab. Beberapa anggota tim akan mencurahkan 100% ke tim yang memberikan upah cukup bagi mereka, tapi mereka tidak terlalu mempedulikan tujuan tim. Dan terkadang kerja tim yang baik bisa terbentuk karena tiap anggota memiliki agenda berbeda. Sekelompok anggota dewan boleh saja berbeda pendapat, bahkan saling membenci, tapi tetap bisa menjalankan bisnis dengan sukses. Kelompok musik yang terdiri atas orang-orang yang terkenal egois bisa bekerja dalam tim jika itu demi mengejar tujuan pribadi mereka masing-masing. Di sisi lain, mastermind terdiri atas individu-individu yang memiliki agenda yang sama. Itu perbedaannya. Bertekad secara mendalam mengejar misi yang sama dan memiliki komitmen untuk tujuan yang sama. Kelompok mastermind mempresentasikan tataran tertinggi dalam berpikir yang dilakukan oleh sekelompok orang berpengetahuan yang masing-masing mengontribusikan usaha terbaik sesuai kemampuan, keahlian, dan latar belakang mereka. Jika Anda pernah mengikuti rapat di mana semuanya langsung terasa pas dan ide-ide baru bermunculan dengan cepat, di mana semua peserta ikut berkontribusi sampai muncul gagasan atau solusi terbaik, itulah contoh dari mastermind. Mastermind itu kayaknya big brain time. Big brain. Napoleon Hill percaya bahwa Anda harus menjadikan pengalaman mastermind sebagai bagian dari rutinitas Anda kalau Anda ingin berhasil. Cara memilih orang-orang yang tepat untuk mastermind adalah akan didiskusikan lebih lanjut dalam bab 11, kekuatan mastermind. Big brain. Akumulasi kekayaan membutuhkan kekuasaan, dan kekuasaan diperoleh lewat pengetahuan khusus yang tertata dengan baik dan diarahkan secara cerdas. Namun pengetahuan tersebut tidak selalu harus dimiliki oleh orang yang mengumpulkan kekayaan. Hal ini pasti memberikan harapan dan dorongan pada individu yang memiliki ambisi mengumpulkan kekayaan, tapi tidak menikmati pendidikan yang diperlukan untuk memberi mereka pengetahuan yang dibutuhkan tersebut.
Orang sering menjadi rendah diri karena tidak memiliki pendidikan tinggi. Orang mampu mengatur dan mengarahkan sebuah kelompok mastermind yang menguasai pengetahuan yang berguna dalam akumulasi kekayaan pada dasarnya sama terpelajarnya dengan siapapun dalam kelompok tersebut. Thomas Alva Edison hanya bersekolah selama 3 bulan sepanjang hayatnya, tetapi ia bukannya kurang terpelajar dan ia juga tidak miskin. Henry Ford tidak sampai menuntaskan bangku SD, tapi ia berhasil mencapai kesuksesan luar biasa secara finansial. Albert Einstein bekerja sebagai staf biasa di kantor hak paten ketika ia mulai mengembangkan teori-teori sains yang kemudian mengubah dunia. That's the real big brain. Komentar. Mata kayak pusing-pusing rasanya. Seandainya Einstein lahir pada era sekarang, mungkin sejak kanak-kanak ia didiagnosis menderita ADD, Attention Deficit Disorder. Waktu masih kecil ia lambat bicara. Sesudah mulai sekolah, potensinya terlihat tidak menjanjikan, sampai-sampai ia dikeluarkan dari setidaknya satu sekolah. Namun Einstein mampu memfokuskan konsentrasinya pada satu sasaran yang ia pilih. Teori-teorinya yang terkenal adalah hasil dari eksperimen pikiran, eksperimen yang terjadi dalam pikirannya. Kabarnya proses yang membawanya menghasilkan teori relativitas bukan merupakan hasil pengetahuan khusus seperti fisika atau matematika, melainkan dari kemampuannya membayangkan apa yang kiranya akan terjadi jika ia menunggangi pancaran sinar menuju ruang angkasa. Pengetahuan khusus adalah salah satu bentuk layanan yang bisa Anda cari dengan sangat mudah dan berlimpah, juga murah. Kalau Anda ragu, coba konsultasikan dengan petugas pengajian di universitas manapun. Ya juga sih, lu tinggal tanya ke siapapun face to face. Disinilah akan terjadi sebuah wireless koneksi antara dua manusia yang saling bertukar pikiran. Mungkin itu gratis sih, dan itu fakta. Oke, kita lanjut. Apa gunanya mengetahui cara membeli pengetahuan, dan ada gunanya mengetahui di mana harus mencarinya. Pertama-tama pastikan jenis pengetahuan khusus yang Anda perlukan dan tujuan penggunaannya. Secara umum, tujuan pokok Anda dalam kehidupan ini cita-cita yang sedang Anda tuju dan membantu menentukan pengetahuan apa yang Anda perlukan. Setelah pertanyaan ini terjawab, langkah berikutnya mewajibkan Anda mencari informasi akurat tentang sumber pengetahuan yang Anda andalkan. Yang lebih penting dari ini adalah, di sini tuh agak berisik cuy. Gue mau menyetel Ocean Wave. Oke, kita lanjut. Pengalaman dan pendidikan pribadi Anda. Yang lebih penting dari ini adalah pengalaman dan pendidikan pribadi Anda. Pengalaman dan pendidikan yang tersedia lewat kerjasama dengan orang lain, aliansi mastermind, perguruan tinggi dan universitas, perpustakaan umum, dan lebih praktis, internet, kursus pelatihan khususnya lewat sekolah malam, dan kelompok belajar di rumah. Bentar nih. Setelah pertanyaan ini terjawab, langkah berikutnya mewajibkan Anda mencari informasi akurat tentang sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Di sini dia mencari pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang lebih penting dari ini adalah pengalaman pendidikan kerjasama apa nih? Internet, holy cow, internet is perpustakaan World Wide Web. Pretty good, you know, the dude nerd. Ya, cool.
Setelah didapat, pengetahuan tersebut harus ditata dan digunakan. Iya sih, kayak gue seperti gue belajar menanam cabai. Setelah itu gue ditata dan digunakan. Lu punya ilmu kalau tidak digunakan ya benar-benar nggak ada gunanya sih. Kayaknya cukup sepele, kayaknya cukup simpel. Satu hal lagi, cuman kalau nggak digunakan itu benar-benar boom, nggak ada gunanya. Holy shit. Gimana sih, gue pernah menulis cara menanam cabai. Share difficulty. Ini cabai. Kelihatan nggak cuy? Kelihatan cabai. Oke, kita lanjut. Kita masih ada di halaman 121. Nanti kita selesaikan targetnya sih ya sampai halaman 138, 138 karena ini akhir dari bab ya, sudah akhir dari bab 6. Oke, mari kita lanjutkan yang ini. Alright, let's go. Kok agak strong cahayanya, nggak apa sih, baterainya awet sih. Tenang ya, laptop MacBook Air baterainya awet. Anda nggak perlu memberikan baterai. Setelah didapat, pengetahuan tersebut harus ditata dan digunakan untuk sebuah tujuan pasti. Lewat rencana praktis, pengetahuan tidak memiliki nilai apapun kecuali manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya untuk sebuah tujuan yang bermakna. Pretty good. Gue belajar coding supaya bisa bertahan hidup cuy, karena gue nggak bisa go on my parent. Dan yes, it's work. Yang kita lakukan sekarang adalah setelah gue kalkulasi untuk beli rumah pun agak kekurangan juga ya. Jadi gue perlu mencari ilmu lagi dan you know what I mean. Orang-orang sukses dalam semua bidang tidak pernah berhenti mencari pengetahuan khusus untuk berhubungan dengan tujuan utama bisnis dan profesi mereka. Mereka yang tidak berhasil melakukan kesalahan karena meyakini waktu mencari pengetahuan berakhir ketika seorang menyelesaikan sekolah. That's wrong, dude. Itu harus, sekolah itu mencari ilmu dan ilmunya harus pakai cuy. Ya itu dia. Kenyataannya peran sekolah tidak lebih dari sekedar menempatkan seseorang di jalur untuk mempelajari cara memperoleh pengetahuan praktis. Komentar. Oke, kita komentar lagi. Oh my god. Pada titik ini di SDC asli and Growrich, Napoleon Hill menyertakan cerita artikel surat kabar mengenai pendidikan dan kesempatan kerja. Meskipun pasar tenaga kerja kontemporer telah banyak berubah, komentar pada nulis artikel tersebut Robert Moore, direktur penempatan di Columbia University, sangat sejalan dengan filosofi and Growrich serta masih berlaku sampai sekarang. Salah satu komentarnya ini, mahasiswa yang aktif di kampus yang berkepribadian menyenangkan sehingga akrab dengan beragam tipe orang dan tetap menekuni pendidikannya dengan cukup baik hampir pasti memiliki kelebihan dibandingkan mahasiswa yang hanya fokus ke pendidikan. Mahasiswa yang aktif di kampus yang berkepribadian menyenangkan sehingga akrab dengan beragam tipe orang dan tetap menekuni pendidikannya dengan cukup baik hampir pasti memiliki kelebihan dibandingkan mahasiswa hanya fokus ke pendidikan, karena dia menguasai mastermind. Kayaknya ya sih.
Salah satu perusahaan industri terbesar pemimpin dalam bidangnya berkata demikian kepada Mr. Murray mengenai mahasiswi tingkat akhir dari universitas yang memiliki prospek menjadi calon karyawan. Kami menekankan pada kualitas karakter, kecerdasan dan kepribadian jauh lebih tinggi di atas latar belakang pendidikan spesifik. Walaupun beberapa orang mungkin menyanggah bahwa pendidikan sama berharganya seperti yang disampaikan Moore, dan juga telah disebutkan Hill tentang Edison, Ford, dan Einstein, pencapaian akademis tidak pernah menjadi indikator kesuksesan yang meyakinkan. Majalah Time edisi 27 Oktober 2003 memaparkan poin serupa sebagai artikel utama yang membahas perubahan dalam ujian SAT di Amerika. Meskipun fokus buku artikel itu adalah membahas upaya mengurangi level bias dalam tes SAT, di dalamnya juga disebutkan bahwa penelitian baru-baru ini mengindikasikan bahwa hasil tes SAT dan tes IQ seseorang terbukti tidak bisa diandalkan untuk memprediksi pencapaian di dunia nyata pada masa mendatang. Dalam buku larisnya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menyatakan argumen persuasif bahwa cara seseorang menyikapi diri sendiri dan hubungan yang mereka miliki, yang ia sebut dengan istilah kecerdasan emosional atau EI, Emotional Intelligence, adalah indikator pengukur kesuksesan yang jauh lebih baik ketimbang IQ. Dalam buku-bukunya kemudian Working with Emotional Intelligence dan Primal Leadership, Goleman menerapkan teorinya ke dalam lingkungan kerja, berfokus membahas teknik-teknik kepemimpinan EI dan membandingkan EI para manajer dengan IQ mereka untuk menganalisis yang mana yang memiliki efek positif lebih besar bagi pendapatan bersih perusahaan. Teori Daniel Goleman tersebut membahas jumlah perubahan yang signifikan dalam lingkup pendidikan dan manajerial. Tetapi dampak terbesarnya adalah bagi para individu yang selama ini terintimidasi karena merasa tidak cukup pintar. Buku Goleman memberi mereka bukti meyakinkan bahwa meskipun mereka tidak mengenyam pendidikan konvensional, kemampuan alami dan keterampilan interpersonal mereka bisa menjadi faktor yang jauh lebih penting dalam mencapai kesuksesan. Salah satu sumber pengetahuan paling terpercaya dan praktis yang tersedia bagi orang-orang yang membutuhkan pendidikan khusus adalah sekolah malam, kursus ekstensi dan seminar. Benar. Salah satu sumber pengetahuan paling terpercaya dan praktis yang tersedia bagi orang-orang yang membutuhkan pendidikan khusus adalah sekolah malam. Wow, kursus ekstensi dan seminar. Seminar, kayaknya gue perlu seminar. Gue ingin cuy, cuman belum tujuannya, mungkin gue perlu mencobanya. Sekolah seperti itu menyediakan pelatihan khusus dimanapun yang bisa dijangkau kantor pos AS atau lewat internet. Satu keuntungan pelatihan dari rumah adalah fleksibilitas program ajarnya memungkinkan Anda belajar pada waktu luang. Keuntungan lain dari pelatihan di rumah kalau Anda memilih sekolah dengan cermat adalah sebagian besar program studi menawarkan jenis konsultasi pribadi yang sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan pengetahuan khusus. Tak peduli di mana Anda tinggal, Anda bisa menerima keuntungan tersebut. Mas, sudah 20 menit. Pelajaran dari agen penagih. Oke, udah cerita. Mungkin selanjutnya pelajaran dari agen penagih. Kita lanjut. Kulit gue enggak kayak terlihat mulus. Terserah. Pelajaran dari agen penagih. Tangan gue agak apapun yang didapatkan tanpa usaha
dan tanpa pengorbanan biasanya tidak dihargai dan seringkali diremehkan. Tanpa usaha dan tanpa pengorbanan biasanya tidak dihargai dan seringkali diremehkan. Kayaknya ini tidak sepenuhnya tidak berlaku di internet sih. Di internet benar-benar random. Mungkin ini sebabnya tak banyak yang kita dapatkan dari kesempatan luar biasa yang kita terima di sekolah umum. Disiplin diri yang mau tak mau akan terpupuk saat menjalani program pembelajaran khusus cukup untuk menebus kesempatan-kesempatan yang tersia-sia saat kita mendapat pengetahuan secara cuma-cuma. Karena harus membayar, Anda akan jadi lebih termotivasi untuk meneruskan studi walaupun sebenarnya ingin berhenti, terlepas dari apakah nilai Anda bagus atau tidak. Saya belajar itu dari pengalaman. Saya saat mendaftar ke kursus jarak jauh mengambil bidang periklanan, setelah menyelesaikan sekitar 8 atau 10 pelajaran, saya berhenti belajar. Namun kursus tempat saya terdaftar terus saja mengirimi tagihan. Bahkan mereka bersikeras minta dibayar meskipun saya sudah tidak melanjutkan pelajaran. Akhirnya saya memutuskan bahwa kalau memang terpaksa membayar kursus itu, yang memang secara hukum harus saya lakukan, saya harus menyelesaikan pelajaran supaya uang saya tidak terbuang percuma. Kursus jarak jauh adalah bisnis yang terorganisir dengan baik. Dulu saya merasa sistem penagihan mereka terlalu baik, tapi sekarang saya sadar hal itu membawa dampak berharga bagi pendidikan saya. Kenyataannya, sebagian penagihan mereka memberi semacam pelatihan tentang pembuatan keputusan, ketepatan waktu, dan membiasakan diri menyelesaikan apa yang kita mulai. Sistem penagihan yang memaksa saya menuntaskan kursus itu ternyata membawa hasil yang jauh lebih berharga dalam bentuk uang. Iya kah? Iya. Mungkin ya juga. Kursus jarak jauh adalah bisnis terorganisir dengan baik. Dulu saya merasa sistem mereka terlalu baik, tapi sekarang saya sadar itu membawa dampak berharga bagi pendidikan saya. Kenyataannya, bagian penagihan mereka memberi semacam pelatihan. Ternyata bagian dari penagihan itu termasuk pembelajaran yang dapat dipetik juga, cuy. Memberi semacam pelajaran tentang pembuatan keputusan, ketepatan waktu, dan membiasakan diri menyelesaikan apa yang kita mulai. Wow. Sistem penagihan yang memaksa saya melanjutkan kursus itu ternyata membawa hasil yang jauh lebih berharga. Ternyata membawa hasil yang jauh lebih berharga dibandingkan uang. That's good. Jalan menuju pengetahuan khusus. Konon Amerika memiliki sistem sekolah umum terbaik di dunia. Satu hal yang janggal tentang manusia adalah kita hanya menghargai sesuatu yang harga. Sekolah gratis dan perpustakaan umum gratis di Amerika tidak menarik minat warga karena gratis. Itulah alasan utama mengapa begitu banyak orang merasa perlu memulai pelatihan tambahan setelah menuntaskan sekolah dan mulai bekerja. Itu pula alasan terbesar mengapa penyedia pekerjaan memberi pertimbangan lebih besar pada karyawan yang sudah mengambil pelatihan khusus. Mereka tahu bahwa orang yang punya ambisi untuk meluangkan waktu dengan belajar di rumah pasti memiliki kualitas yang diperlukan untuk memimpin. Ada satu kelemahan yang tidak bisa diatasi dalam diri orang, yakni kekurangan ambisi, dan ini bersifat universal. Orang yang meluangkan sebagian waktu senggang untuk mengambil kursus jarang terus berada di jajaran bawah. Dengan mengambil kursus semacam itu, mereka membuka jalan naik, menyingkirkan banyak rintangan dari jalur, dan menarik minat orang-orang yang mempunyai daya untuk membantu mereka.
Metode belajar di rumah terutama sangat cocok bagi mereka yang sudah mulai bekerja. Mereka sering mendapati bahwa setelah meninggalkan sekolah, mereka masih memerlukan pengetahuan khusus tambahan tapi tidak punya waktu luang untuk melanjutkan sekolah. Stuart Austin Weir adalah sarjana teknik konstruksi. Ia masuk ke bidang kerja yang sesuai sampai depresi ekonomi menyerang dan sangat membatasi bisnis konstruksi. Ia pun berefleksi diri dan memutuskan untuk beralih profesi ke jalur hukum. Ia melanjutkan sekolah dan mengambil kursus-kursus khusus untuk mempersiapkan diri sebagai pengacara korporasi. Ia menyelesaikan pelatihan, lulus ujian pengacara, dan dengan cepat mendapat banyak uang berkat praktik sebagai pengacara hak paten. Untuk memperjelas dan untuk mengantisipasi berbagai alasan orang yang mungkin berkata, "Saya tidak bisa sekolah lagi karena harus menghidupi keluarga, atau saya sudah terlalu tua." Mari saya tambahkan bahwa waktu itu Pak Weir berusia lebih dari 40 tahun dan sudah menikah. Terlebih lagi dengan memilih kursus yang teramat sangat khusus, Pak Weir berhasil menuntaskan kurikulum 4 tahun dalam jangka waktu 2 tahun saja. Holy cow. Mengetahui cara membeli pengetahuan bisa berbuah banyak. Membeli pengetahuan, cuy, gue ingin membeli pengetahuan juga. Hampir setelah gue baca kayak pusing deh, kayak darah gue kurang mengalir. Kayaknya gue juga harus membeli pengetahuan juga, cuy. Gue udah bisa coding, cuman gue sudah bisa punya skill apa sih, bukan sih yang gue ingin katakan itu. Gue pernah kata-katanya dulu. Intinya gue sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Pengalaman sih yang gue ingin katakan itu, pengalaman bekerja lebih dari 1 tahun. Cuman mungkin karena lulusan SMK yang secara sistem perusahaan menggajinya segitu, gue harus berusaha bikin bisnis sendiri, cuy. Gue sebenarnya terinspirasi Mr. Beast, dia keren banget. Gue mensubscribe dia pada subscriber 3 jutaan. Sekarang itu hampir kayaknya sudah 100 juta, cuy. Gila, dia keren. High respect tuh ya, dia menjadi salah satu Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke ide sederhana menghasilkan hasil. Apa ya? Terbalik di layar. Ide sederhana yang membuahkan hasil. Berikut contoh lain yang spesifik tentang seseorang beraniaga di toko kelontong yang mendadak dipecat. Dengan pengalaman tata buku yang dimiliki, ia membuka khusus di bidang akuntansi, mempelajari berbagai teknik akuntansi dan peralatan kantor terkini. Ia memulai bisnisnya sendiri berawal dari toko kelontong tempat kerjanya dulu. Ia kini telah memenangkan kontrak tata buku dengan 100 toko kecil untuk upah bulanan yang cukup besar. Idenya begitu praktis sehingga tak lama kemudian ia merasa perlu memiliki sebuah kantor berjalan dalam bentuk truk pengiriman kecil yang ia lengkapi dengan peralatan kantor modern. Sekarang ia memiliki sebuah armada kantor tata buku semacam ini di atas roda dan mempekerjakan banyak staf, sekaligus menyediakan jasa akuntansi bagi para pemilik toko kecil setara dengan jumlah uang yang mereka miliki dengan biaya yang sangat kecil. Pengetahuan spesialis ditambahkan imajinasi adalah bahan utama bisnis yang unik dan sukses ini. Tahun lalu pemilik usaha ini membayar pajak hampir 10 kali lipat besarnya dari yang dibayarkan tempat kerjanya dulu. Dia dipecat setelah dia mendirikan kursus sendiri dari pengalamannya tetap buku dulu.
Ide mereka adalah memiliki sebuah kantor berjalan dalam bentuk truk pengiriman kecil yang ia lengkapi dengan peralatan kantor modern. Dari idenya itu berjalan cuy, kayaknya dia pakai truk atau apa, jadi dia benar-benar berjalan. Dia tidak menetap di atas tanah, tapi dia berada di atas roda sehingga dia bisa kemana-mana. Kantornya bisa kemana-mana cuy. Tembak macam sih. Membaca tanah bikin pusing cuy. Kayaknya gue perlu berbagai gaya. Duduk terlalu lama pusing banget saya. Oh goodness. Oke, mari kita lanjut. Komentar. Mustahil ada buku kontemporer yang membahas kesuksesan tapi tidak menceritakan kisah Bill Gates. Dan walaupun kesannya kisah antara pria terkaya di dunia dan cerita tentang pria yang mulai bisnis akuntansi mobile mungkin tidak terlalu berhubungan. Nyatanya sekarang saat paling pas untuk memasukkan kisah sukses Microsoft. Seperti akuntan tadi, dua karakteristik penentu keberhasilan Bill Gates adalah pengetahuan khusus dan imajinasi. Sejak Bill Gates masih kecil, semua orang sudah menyadari bahwa ia adalah anak yang sangat cerdas, tapi tidak tertarik pada bidang lain kecuali sains dan matematika. Dan saat kelompok ibu-ibu di sekolah mengatur agar para siswa bisa belajar tentang pemrograman komputer, ia mulai jadi obsesinya. Begitu menginjak usia 13 tahun, ia belajar pemrograman komputer secara autodidak, dan selama masa SMA dan kuliah, hidupnya berkutat pada klub komputer dan pekerjaan serabutannya di perusahaan dalam posisi yang berkaitan dengan komputer. Meskipun ada kalanya ia terpikir untuk berkarir di bidang sains atau hukum, mungkin bisa dibilang bahwa ia saat masih bersekolah Bill Gates sudah tahu apa saat membaur dalam hidupnya. Ia tidak terfokus mempelajari pengetahuan umum, melainkan mendedikasikan diri untuk mengumpulkan pengetahuan khusus yang ia perlukan untuk mencapai tujuan utamanya yang pasti. Saat membara, Gates ikut menyalakan semangat teman sekaligus rekan satu grupnya, Paul Allen, yang membeli majalah populer elektroniknya DC Januari 1975. Di sampul majalah itu ada foto komputer desktop yang tidak terlalu mahal, Altair 8800, yang bisa dirakit sendiri. Dalam hati Gates dan Allen tahu bahwa ada mahasiswa lain seperti mereka yang ingin memiliki komputer seperti itu. Dulu perlu banyak imajinasi untuk meramalkan dampak komputer bagi orang awam. Dan meskipun mereka tidak punya Altair, mereka memutuskan untuk membuat pemrograman untuk komputer itu. Itu bahkan membutuhkan lebih banyak imajinasi. Mereka mengontak Ed Robert, pendiri perusahaan yang memproduksi Altair, dan menawarkan ide mereka. Robert berkata bahwa ia menerima banyak tawaran serupa, dan ia sudah membuat kebijakan bahwa siapapun yang berhasil menulis program untuk Altair akan dipekerjakan untuk itu. Selama 2 bulan berikutnya, Gates dan Allen mengulik buku panduan Altair, menyerap pengetahuan khusus yang mereka perlukan untuk menyusun programnya. Mereka lah tim pertama yang berhasil membuat sistem operasi yang berfungsi, dan Robert membelinya dan mereka seharga $3.000 versi royalti dalam penjualan. Dengan visi untuk masa depannya membara dalam imajinasi, Gates dan Allen memakai uang dari royalti untuk meluncurkan perusahaan baru yang akan beroperasi membuat pemrograman komputer. Mereka menamai perusahaan itu Microsoft, lalu menghubungi teman-teman lama mereka dari klub komputer di SMA untuk bekerja di dalamnya.
Waktu itu usia Gates 19 tahun dan Paul Allen beberapa tahun lebih tua. Bersama teman-teman klub komputer, mereka mulai menulis rekaman untuk Apple komputer, Commodore, dan semua perusahaan lain yang mengontrak jasa mereka. Selama 5 tahun berikutnya, Bill Gates dan Allen saling berbagi ide imajinatif mereka, tapi lebih sering mereka berkonsentrasi mempelajari pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis yang sukses. Kemudian pada 1980, IBM yang telah menjajaki bisnis komputer kejar memerlukan bantuan memajukan bisnis mereka. Mereka menghubungi Microsoft dan meminta dibuatkan sistem operasi untuk lini komputer baru mereka. Sekali lagi, pengetahuan khusus dan imajinasi adalah kualitas yang menuntun Bill Gates. Woi, bisa pusing. Udah 36 menit 18 detik. Ini laptop tadi baterainya 60 berapa gitu, sekarang 59% tanpa dicas sekalipun, dan ini masih merekod video dan masih merekod suara. Stopis. Respect M1 chip. Dari mana tadi? Hangat kan sih? Sebentar sih, ini agak goyang untuk nggak panas sih. Ini laptop nggak panas, hangat cuy. Wah, gila ini Apple M1 emang gila cuy. Respect sir. Ya emang harganya emang gak murah. Tapi kualitasnya sebanding. Dalam imajinasi mereka, Bill Gates dan Paul Allen bisa melihat gambaran masa depan yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Dan lewat pengetahuan khusus tentang potensi komputer, mereka tahu peran macam apa yang bisa mereka pegang. Kelak, mereka pun membuat 2 langkah bisnis yang kemudian menjadi dasar dari keberhasilan Microsoft. I'm sorry, just for kita santai lah cuy. Aduh, gua tetap membaca selama 30 menit itu terlalu bikin pusing. Masih berapa halaman lagi? Sampai mana tadi? Mereka pun membuat 2 langkah bisnis yang kemudian menjadi besar dari keberhasilan Microsoft. Pertama, karena jadwal IBM sangat padat, Gates mendekati pemrograman komputer, tim betasan dan membeli sistem operasi yang belum sempurna tapi sudah cukup maju darinya. Lalu Gates mulai memodifikasi sistem tersebut, menamainya MS-DOS untuk Microsoft Disk Operating System. Cool. Langkah lain yang krusial. Wah, Amerika benar-benar keren sih. Bayangkan kalau Gates lahir di Asia. Kayaknya ceritanya akan berbeda. Langkah lain yang krusial bagi kesuksesan mereka adalah negosiasi dengan IBM. Mereka menolak menjual sistem operasi kepada IBM. Mereka hanya akan melisensi sistem itu untuk IBM sebagai ganti dari royalti atas semua unit komputer IBM yang terjual. Dan sifat lisensi itu tidak eksklusif, yang berarti Microsoft bisa melisensikan sistem operasi itu pada perusahaan komputer lainnya. Gak ada cermin aja. Oh ya, gue ngecas, gue lupa.
Oh, sudah penuh. Oke, mari kita lanjutkan. Dan sifat esensi itu tidak eksklusif. Yang berarti Microsoft bisa menyelesaikan sistem operasi itu pada perusahaan komputer lainnya. Jika terus melacak sejarah Microsoft, Anda akan melihat kualitas terubah serat membara, sebuah ide, pengetahuan khusus, dan imajinasi di balik semua langkah yang diambil Bill Gates sampai sekarang, sama seperti yang ada di balik pria yang mendirikan bisnis akuntan mobile. Serat membara, sebuah ide, pengetahuan khusus, dan imajinasi. 4 elemen. Awal dari bisnis komputer mobile adalah sebuah ide. Saya tahu itu benar karena saya lah yang memberinya ide itu. Sekarang saya ingin menyampaikan ide lainnya, dan akuntan saya lah yang secara tidak langsung menyarankan pada saya. Saya suka ide itu, tetapi tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi uang. Dan kata lain ia mengeluh, saya tidak tahu cara memasarkan pengetahuan tentang buku setelah memperolehnya. Jadi dengan bantuan seorang copywriter, presentasi yang menarik pun disiapkan, yang di dalamnya menjelaskan keuntungan sistem pembukuan baru tersebut. Prosedur itu memaparkan kisah bisnis baru tersebut dengan sangat efektif, sampai-sampai dengan cepat ia memiliki kewalahan menangani pesanan. Dari banyak orang yang membutuhkan seorang inspirasi penjualan yang dapat menyiapkan sebuah panduan yang khas yang menarik untuk dipakai memasarkan jasa pribadi. Sudah ngantuk sih. Ide yang diberikan di sini lahir dari sebuah kebutuhan yang menjembatani sebuah kondisi darurat yang harus dibatasi, namun tidak berhenti dengan hanya memenuhi kebutuhan satu orang. Copywriter yang membuat presentasi itu memiliki imajinasi yang kaya. Ia memiliki dalam pengetahuan yang baru, munculnya sebuah profesi baru, sebuah profesi yang ditargetkan untuk menyediakan jasa bermanfaat bagi ribuan orang yang memerlukan panduan praktis dalam memasarkan jasa pribadi. Berbekal kesuksesan rencana matang pertamanya untuk memasarkan jasa, wanita energik ini mencari solusi lain untuk permasalahan sejenis yang dihadapi anak laki-laki lainnya yang baru lulus kuliah, namun belum sama sekali berhasil menemukan pasar untuk jasanya. Rencana yang ia buat untuk membantu sang anak adalah sebuah ide terbaik untuk memasarkan jasa pribadi yang pernah saya temui. Ketika selesai, buku rencana tersebut berisi hampir 50 halaman informasi yang diketik indah dan tertata rapi tentang kemampuan terbaik sang anak, pendidikannya, pengalaman pribadi, dan berbagai informasi. Buku rencana tersebut juga berisi uraian lengkap tentang jabatan yang anak inginkan, dilampiri gambar penjelas yang indah tentang rencana pasti yang akan ia gunakan untuk mengisi jabatan tersebut. Penyiapan buku rencana tersebut membutuhkan kerja berminggu-minggu, dan selama waktu itu sang penulis menyuruh si anak pergi ke perpustakaan umum
setiap hari untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna menjual jasanya seefektif mungkin. Ia juga menyuruh sang anak meneliti semua pesaing jalan memberi kerjanya dan mengumpulkan informasi-informasi penting tentang cara mereka berbisnis yang akan sangat berharga dalam membuat rencana yang akan ia gunakan untuk mengisi jabatan yang ia inginkan. Setelah selesai, rencana tersebut berisi lebih dari setengah lusin saran yang sangat bagus untuk digunakan, dimanfaatkan oleh pemberi kerja. Anda tidak perlu memulai dari bawah. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Anda tidak perlu memulai dari bawah. Halaman 130. Kurang berapa halaman lagi? 1, 2, 3 4. Kurang 4 halaman lagi. Untuk gue langsung kayak kekurangan oksigen sih. Mungkin gue belum makan saus mungkin. Lidah gue agak sedikit gatal sih. Kayaknya bakal menyenangkan. Gitu. So fun. Karena rasanya itu agak gurih dan nikmat sih. Pedasnya itu pedas nikmat. Kayaknya gue belum mencoba yang tomat. Ini tuh sambal pedas, kayaknya udah pernah gue mencoba. Udah. Strong. Mari kita lanjut. Tidak perlu mulai dari bawah. Wah, bisa sampai 1 jam sih. Keren. Dan masih 58%. Gue lupa tadi. Terserah. Anda mungkin akan tertarik bertanya, mengapa serepot itu untuk mengamankan sebuah pekerjaan? Jawabannya, melakukan sesuatu dengan sangat baik bukanlah sesuatu yang sulit. Rencana yang disiapkan perempuan ini untuk keuntungan anak laki-lakinya membantu anak tersebut memperoleh pekerjaan yang dilamarnya pada wawancara pertama dengan gaji yang ia tetapkan sendiri. Selain itu, dan ini juga penting, posisi tersebut tidak mensyaratkan anak tersebut merangkak dari bawah. Ia memulai sebagai seorang eksekutif muda dan dengan gaji seorang eksekutif. Mengapa serepot itu? Ya, antara lain karena presentasi terencana lamaran anak muda ini untuk posisi tersebut bersingkat waktu, tidak kurang dari 10 tahun yang seharusnya ia butuhkan untuk memulai dari posisinya sekarang. Anda ia memulai dari bawah dan merangkak naik perlahan. Gagasan memulai dari bawah dan perlahan-lahan merangkak naik mungkin terdengar logis, tapi masalah utama proses tersebut adalah terlalu banyak yang mulai dari bawah yang tidak mampu mengangkat kepala cukup tinggi untuk dilihat dari kesempatan, sehingga mereka terus-menerus berada di dasar pemandangan, di dasar cukup suram dan cenderung membunuh ambisi. Itu bisa membuat kita jadi menerima nasib karena sudah membentuk kebiasaan rutin setiap hari.
Sebuah kebiasaan pada akhirnya menjadi sangat kuat sehingga kita tidak lagi berusaha membuangnya. Sehingga salah satu alasan lain orang perlu mulai satu atau dua langkah dari dasar. Dengan begini orang akan membentuk kebiasaan lebih melihat sekelilingnya, mengamati bagaimana orang lain maju, melihat kesempatan dan merengkuhkan tanpa ragu. Dan hal ini adalah salah satu contoh bagus dari apa yang saya maksud selama kuliah. Ia adalah manajer mahasiswa tim sepak bola Notre Dame ketika tim tersebut masih diasuh oleh pelatih sepak bola hebat Knut Rockne. Halpin lulus kuliah pada saat yang sangat tidak menguntungkan. Depresi membuat pekerjaan sulit dicari. Setelah bekerja sebentar pada sebuah bank investasi dan dunia film, ia melihat celah pertama yang menjanjikan pada masa depan baginya, menjual alat bantu pendengaran dengan komisi. Siapa saja dapat memulai dengan pekerjaan semacam itu, dan Halpin mengetahuinya. Tapi pekerjaan ini cukup untuk membuka pintu peluang bagi dirinya. Selama hampir 2 tahun, ia terus melakukan pekerjaan yang tidak ia sukai ini, dan tidak akan pernah naik melampaui pekerjaan tersebut. Andai ia tidak melakukan pekerjaan dengan rasa tidak puasnya. Pertama, ia mengincar posisi asisten manajer pembelian di perusahaan tersebut dan mendapatkannya. Satu langkah naik membawanya cukup tinggi di atas kerumunan sehingga ia dapat membeli lebih banyak lagi peluang hebat lainnya. Selain itu, langkah tersebut menempatkan di posisi kesempatan bisa melihatnya. Ia berhasil menjual banyak sekali alat bantu pendengaran sehingga A.M. Andrew, presiden direktur Diktograph Product Company, salah satu pesaing bisnis perusahaan tempat Halpin bekerja, ingin tahu siapa sebenarnya dan Halpin yang berhasil mencuri penjualan dari Diktograph Company, perusahaan yang sudah lama mapan. Ketika wawancara usai, Halpin diangkat sebagai manajer penjualan. Ketika bertanggung jawab atas divisi akustikon Diktograph. Selanjutnya, untuk menguji mental Halpin muda, Pak Andrew pergi ke Florida selama 3 bulan untuk melihat apakah Halpin tenggelam atau berenang dalam pekerjaan barunya. Ia tidak tenggelam. Semangat Knut Rockne dunia mencintai seorang menang, dan tidak ada waktu bagi pecundang, menginspirasinya untuk berfokus pada pekerjaan tersebut sehingga ia diangkat menjadi wakil presiden perusahaan tersebut. Itu adalah jabatan yang hanya dapat diperoleh seseorang yang telah bekerja dengan setia selama 10 tahun. Tapi Halpin hanya perlu 6 bulan lebih sedikit. Ini adalah salah satu poin utama yang ingin saya tekankan lewat seluruh filosofi ini, bahwa kita dapat naik ke posisi yang lebih tinggi atau tetap berada di bawah karena kondisi yang bisa kita kendalikan, tetapi kita harus mau mengendalikannya. Saya juga ingin menekankan sebuah poin lain, yakni bahwa kesuksesan dan kegagalan pada dasarnya adalah hasil kebiasaan. Saya tidak sedikit pun ragu bahwa kedekatan dan Halpin dengan pelatih sepak bola terbesar sepanjang sejarah Amerika mencangkokkan kepemikiran ciri hasrat yang sama, menjadi pemenang dan membuat tim sepak bola Notre Dame terkenal di dunia. Ide untuk memuja sang pahlawan benar-benar sangat berguna, asalkan yang dipuja adalah seorang pemenang. Keyakinan bahwa asosiasi bisnis adalah faktor penting dalam kegagalan dan keberhasilan terbukti bahwa anak laki-laki saya, Blair, sedang bernegosiasi dengan dan Halpin untuk sebuah posisi. Pada Halpin menawari gaji 1,5 kali dari apa yang dapat
ia peroleh dari perusahaan pesaing. Saya berusaha melepaskan beban saya sebagai orang tua dan membujunya untuk menerima tawaran pada Pak Halpin, karena saya yakin bergaul dekat dengan seseorang yang menolak menerima keadaan yang tidak ia sukai adalah sebuah aset yang tidak dapat dinilai dengan uang. Sebagian besar adalah tempat yang membosankan, suram, dan tidak menguntungkan bagi siapapun. Itulah sebabnya saya meluangkan waktu untuk menjelaskan bagaimana posisi awal yang rendah bisa dihindari lewat perencanaan yang matang. Buat ide Anda membuahkan hasil lewat pengetahuan khusus. Oke, kita berada di sini, Cai. Kita berada di halaman berapa ini? 133. Wanita yang telah menyiapkan rencana penjualan jasa pribadi untuk laki-lakinya tersebut menerima banyak permintaan kerjasama berbagai penjuru Amerika guna menyiapkan rencana bisnis bagi orang yang berhasrat memasarkan jasa pribadi mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Rencananya tidak boleh dipandang sebagai sekedar kepandaian menjual yang ia gunakan untuk membantu orang menuntut dan menerima gaji lebih tinggi untuk jasa yang dulunya mereka berikan dengan gaji lebih tinggi. Ia memperhatikan kepentingan para pembeli dan juga sang penjual jasa dan mempersiapkan rencananya secara cermat sehingga memberi kerja memperoleh manfaat maksimal untuk uang yang mereka bayarkan. Jika ingin memiliki imajinasi dan mengejar hasil yang lebih menguntungkan dari jasa pribadi Anda, saran ini dapat menjadi merangsang untuk mewujudkan apa yang sedang Anda kejar. Sebuah ide mampu menghasilkan pemasukan yang jauh lebih besar dari rata-rata penghasilan seorang dokter, pengacara, atau insinyur yang pendidikannya memakan waktu bertahun-tahun di perguruan tinggi. Imagination. Komentar Marika Skyas tengah meneliti dan mencatat pengetahuan khusus saat mendapat ide untuk membangun bisnis baru dalam imajinasinya. Marika keluar dari pekerjaan sebagai manajer penjualan yang sangat sukses dalam bisnis hadiah karena ia mulai berkecil hati melihat para pria yang ia latih menjadi gaji lebih besar dan dipromosikan lebih dulu ketimbang dirinya. Ia mendapat gaji lebih besar dan dipromosikan lebih dulu ketimbang dirinya. Ia memutuskan untuk menulis buku pengembangan diri untuk wanita karir. Tapi selagi mengumpulkan pengetahuan dan diperlukan wanita agar bisa meningkatkan karirnya, ia sadar bahwa dirinya tengah menulis bahwa rencana bisnis untuk jenis bisnis yang ingin ia jalani. Ia pun mengambil $5.000 dari tabungannya, mencari krim perawatan kulit yang ia sukai, lalu membeli hak jualnya dan mulai menghubungi semua teman dan temannya dari temannya untuk bertanya apakah mereka tertarik menjadi konsultasi di perusahaan barunya. Namun yang ia tawarkan bukan hanya kesempatan untuk menjual produk-produk kecantikan. Yang ia tawarkan adalah kombinasi imajinatif dan filosofis yang peluang dan memberi wanita kesempatan untuk meraih kepuasan pribadi sekaligus kesuksesan finansial bersamaan. Udah hampir 1 jam nih. Perusahaan itu menunjukkan profit yang cukup baik pada tahun pertama dan terus berkembang sepanjang tahun sampai pada awal abad ke-21. Terhitung ada lebih dari 1 juta orang yang konsultasi kecantikan independen di lebih dari 30 negara dengan total penjualan lebih dari $1,5 miliar.
3 kali Marikai Kosmetik masuk daftar 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Lucky. Marikai sebagai bisnis wanita batin ini, ia menjadi salah satu motivator di samping juga menjadi 3 buku laris. Wah, baterainya 57%, gila. Neil Balter juga memulai perusahaannya dengan dasar pengetahuan khusus dan imajinasi. Ia mendapatkan pengetahuan khusus dari pekerjaannya sebagai tukang kayu magang. Imajinasinya mulai bekerja saat ia dipekerjakan oleh seorang pelanggan yang ingin merapikan lemarinya yang berantakan dengan memasang rak. Pekerjaan seperti itu tentu pernah diterima oleh ribuan tukang kayu di luar sana, tapi tak satu pun dari mereka punya imajinasi untuk melihat apa yang dilihat Neil Balter. Setelah memutuskan pekerjaan itu, Balter bukan hanya melihat rak-rak yang rapi, tapi juga melihat bahwa dirinya telah membuat solusi untuk masalah yang sangat umum di seluruh rumah tangga di Amerika. Gue punya imajinasi mereview meal diupload ke YouTube, tapi mereview mie-nya di hutan sih. Karena gue dekat dengan hutan. Ia pun menginvestasikan penghasilannya selama ini untuk memulai bisnisnya sendiri di California. Closet Company yang mengusulkan diri membangun rak yang didesain untuk memajang lemari menyimpan agar sedap dipandang sekaligus efisien. Namun imajinasi Balter tidak berhenti di situ, karena bisnisnya sudah lancar sehingga ia bisa membayangkan bisnis yang lebih besar. Ia pun mencari pengetahuan khusus baru tentang menjalankan dan mendirikan warabala untuk bisnis. Neil Balter telah melisensikan lebih dari 100 warabala California Closet saat William Sonoma menawarkan untuk membeli perusahaannya seharga $12 juta. Kurang 1 lembar lagi cuy, mari kita selesaikan. Pengetahuan khusus Lillian Vernon adalah pada area yang banyak dikuasai wanita, tapi mereka tidak memiliki imajinasi seperti dirinya. Mengutip dari autobiografinya, An A for Winners, tas tangan, saya akrab dengan tas tangan. Jadi kenapa tidak menjualnya dengan ikat pinggang yang serasi? Bukankah semua remaja putri di seluruh penjuru Amerika berjalan-jalan sambil membawa tas tangan dan memakai ikat pinggang? Dan tas tangan buatan saya menawarkan hal istimewa, semuanya akan dipersonalisasi dengan inisial. Saya yakin para remaja akan mencari barang yang bisa membuat mereka merasa unik. Lillian Vernon cukup meyakini idenya sehingga ia mengeluarkan $495 untuk memasang iklan di majalah Seventeen. Iklan itu membawa pesanannya senilai $30,000. Wow. Pada saat itulah Lillian Vernon mulai mengumpulkan pengetahuan khususnya yang lain tentang sewa menyewa properti, produksi produk pergudangan, dan pengiriman yang semuanya perlu ia kuasai supaya bisa mengembangkan ide penjualan tas tangan dan ikat pinggangnya menjadi bisnis respon langsung, lengkap dengan produk yang dimonogram. Dalam beberapa tahun ia mendapati diri memerlukan lebih banyak lagi pengetahuan khusus tentang fotografi produk, tata letak, pencetakan, dan pengiriman langsung ketika ia mendapat ide untuk membuat katalog produknya sendiri. Ia pun mulai menyebar katalog hitam putih 16 halaman ke 125.000 pelanggan yang pernah membeli produk darinya. Pada awal abad ke-21,
Lilian Vietnam masih tekun menjadi produk apa yang masuk katalog serta desain dari katalog itu sendiri. Seorang katalognya cetak warna dan dikirimkan ke jutaan orang bertahun serta menghasilkan penjualan tahunan senilai $250 juta. Ada kisah lain tentang mengumpulkan pengetahuan khusus yang sangat bagus sehingga akan kami pakai untuk menyimpulkan komentar editorial ini. Sebenarnya adalah arsip Napoleon Hill, dan meskipun ia tidak memasukkan Getting and Grow Rich, Hill sering memakainya sebagai contoh dalam kuliah dan seminarnya. Ada seseorang pemuda yang pada 1893 mulai bekerja di perusahaan rel kereta api sebagai operator mesin dengan upah 5 sen per jam. Ia mulai mengambil kursus baru dan mempelajari semua yang bisa ia pelajari tentang mesin uap, dan pada 1905 ia berhasil naik pangkat menjadi superintendent mesin lokomotif untuk Chicago Great Western di Old Wayne, Iowa. Kemudian ia melakukan sesuatu yang membuat semua temannya mengira ia sudah gila. Ia menghadapi Chicago Automobile Show dan tertarik pada lokomobil berwarna merah dan putih. Ia merelakan seluruh tabungannya yang bernilai $700 dan meyakinkan seseorang temannya untuk meminjamkan $4.300 agar ia bisa membeli mobil tersebut. Ia pun langsung membawa mobil itu pulang, menaruhnya ke gudang, membongkarnya dan meneliti sepotong demi sepotong. Kemudian ia memasang mobil itu sampai utuh lagi. Setelahnya ia membongkar pasang lagi. Setelah melakukannya berapa kali, ia berhasil mengetahui apa yang ingin ia ketahui. Dan itulah cara Walter B. Crystal mendapat pengetahuan khusus yang diperlukan untuk keluar dari bisnis kereta api dan masuk ke bisnis mobil. Tidak ada harga buku untuk sebuah ide yang hebat. Di belakangan sebuah ide tersebut, wave-nya selesai, benar sih. Iklan. Oke, perfect. We go again. Tidak ada harga buku untuk sebuah ide yang hebat. Di belakangan semua ide terdapat pengetahuan khusus. Sayangnya, untuk mereka yang tidak menemukan kekayaan dalam jumlah berlimpah, pengetahuan spesialis lebih berlimpah dan mudah didapat daripada sebuah ide. Pengetahuan spesialis lebih berlimpah dan mudah didapat daripada sebuah ide. Karena kenyataan ini ada kebutuhan umum dan peluang yang terus berkembang bagi mereka yang mampu membuat orang menjual jasa daripada mereka secara lebih menguntungkan. Kemampuan berarti imajinasi. Satu-satunya syarat yang diperlukan untuk mengombinasikan pengetahuan spesialis dengan ide dalam bentuk rencana terorganisasi yang dirancang untuk menghasilkan kekayaan. Hampir selesai, cuy. Lemes banget, cuy. Kayak orang yang tidak sadarkan diri, cuy. Jika anda memiliki imajinasi, bab ini akan memberi anda sebuah ide yang cukup untuk mengawali kekayaan yang anda inginkan. Ternyata yang diperlukan imajinasi. Dan tadi ada 4 elemen yang saya sebutkan tadi. Ingatlah, yang terpenting adalah ide. Pengetahuan khusus dapat ditemukan di mana saja. Ide dan pengetahuan khusus dapat ditemukan di mana saja. Selesai. Oke, coy, kita lanjut. Kita sudah 1 jam 9 menit. Tinggal 2 jam. Udah ngantuk banget, coy.